Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan tutorial Mayop. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana input profile customer dan supplier ya. Nanti akan masuk di card file. Di sini ada card list. Nah, ini adalah data semua customer dan supplier kita. Ini all card berarti data semua customer. Data semua customer dan supplier. Kalau kita ingin lihat customer kita ada di sini di tab customer. Kalau kita ingin lihat supplier kita ada di tab supplier ya. Nanti kalau kita ingin lihat karyawan kita ada di sini. Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja. Kita baru di tahapan input informasi saja ya, belum masuk ke bagaimana menginput saldo awal ya. Nah, di tahapan ini ya kita akan lanjut ke bagian input item list ya. Jadi di sini kan ada di soal itu ada data barang dan saldo awal persediaan. Nah, kita akan input persediaan barang kita. Ya, televisi, komputer, elektronik ya, kita akan input ini. Ya, sebelum kita masuk ke saldo awal. Setelah kita input semua informasinya, kita akan masuk ke bagaimana cara input saldo awal di video berikutnya. Nah, langsung kita close aja ini, masuk ke list. Lalu pilih item. Nah, di sini ada namanya item list. Di sini masih kosong, kita akan input dengan daftar barang kita yang di soal ini ya. Caranya adalah tinggal pilih new. Kemudian item number kita sesuaikan dengan soal. Di sini ada P01, P01, kita pilih tab. Nah, namanya apa? Namanya televisi ya, televisi Sharp 17 inch. Kita copy aja biar gampang. Kemudian kita tab. Nah, lalu di profile ini kita harus menyertakan beberapa informasi. Contohnya misalnya kita ingin lihat by this item itu masuk jurnal mana, ini harus di checklist. Nah, kemudian I sell this item sama inventory this item. Nah, informasi ini nanti akan mengatur kita nanti kalau misalnya ini terjual, otomatis akan terbentuk sebuah jurnal. Dasarnya dari sini. Nah, kalau misalnya I buy this item, berarti jurnal yang termasuk kepada cost of sales account. Nah, kalau kita beli, ini kita akan jadi harga pokok penjualan. Ini ada ya, cost of sales-nya. Harga pokok penjualan. Kalau misalnya I sell this item, kalau barang ini terjual, income account untuk tracking penjualan kita apa? Nah, kita masuk ke penjualan, ada nih. Kemudian inventory, persediaan. Nah, asset account. Ketika bicara inventory berarti kita akan bicara asset account. Nah, asset account mana yang akan kita masukkan? Di sini ada persediaan barang dagang. Nah, ini ya. Nah, jadi harus dipastikan bahwa masing-masing dari informasi ini harus sudah terkoneksi kepada akun ya. Kalau I buy this item, di sini ada cost of sales. Masuk ke mana cost of sales ya? Kita masukkan ke harga pokok penjualan. Kemudian I sell, ketika jual ini tentu masuk ke income account. Income accountnya yang mana? Kita pilih penjualan. Kemudian kalau I inventory this item, kalau kita cadangkan jadi persediaan, ini
otomatis akan ada di set account ya. Nah, ini harus dipastikan seperti ini. Kemudian setelah ini ini profile, lalu masuk ke buying details. Kalau item details ini bisa dikasih deskripsi ya, opsional. Masuk ke buying details. Buying unit measures-nya pilih unit ya. Diketik unit. Tax code ketika kita beli barangnya ini masuk kepada PPN. Oke, setelah itu kita masuk ke selling detail. Best selling price, harga jual kita berapa? Kita lihat di soal, di sini harga jualnya adalah 2 juta. Kita klik 2 juta. Ini ukurannya unit. Kemudian tax code when sold, ini pakai PPN. Nah, setelah ini klik OK. Nah, ini muncul spelling, diabaikan saja karena ini pembahasan aja ya. Jadi di-ignore aja, ignore all. Nah, pastikan bahwa barang yang kita input ada di all item. Nah, kita belum memasukkan harga beli ya, nanti kita akan praktekkan sekaligus di cara input saldo awal. Kita contohkan lagi satu lagi. Lalu P02 televisi Sony. Tinggal tambah lagi new. Kalau kita mau edit tinggal edit aja ya. Tuh, tinggal edit aja. Silahkan kita pilih lagi new P02, namanya adalah televisi Sony 17 inch. Kemudian ini checklist semua. Nah, ini sudah otomatis karena memang mengikuti yang tadi ya. Lihat ke buying details, ini unit, selling details. Nah, selling detail di sini adalah 1.700.000. Nah, seperti itu. Terus di input semua persediaan barang kita sesuaikan dengan soal ini. Silahkan dicoba ya teman-teman semua. Cukup mudah. Nanti setelah ini, setelah semua informasi mengenai perusahaan dari mulai profil perusahaan sampai dengan ini barang yang atau inventory yang kita punya di input ke Mayop, nanti kita akan belajar bagaimana kita memasukkan saldo awal akun ya, dari mulai neraca sampai dengan saldo awal hutang, saldo awal piutang. Nanti semua kita akan input ke dalam Mayop ya. Tahapannya setelah itu beres, setelah saldo awal terinput semua, baru kita akan coba mentransaksikan transaksi-transaksi yang terjadi. Ya, endingnya yaitu membuat laporan keuangan. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.